Indahnya akhana Fauzi. Siapa moyangnya teroris itu? Khawarij. Cendil ya. Zahrul. Siapa moyangnya teroris itu? Hah? Siapa katanya? Usama bin Laden. Cendil itu. Allahul musta'an. Iya. Allahul musta'an. Pak Desun, Abu Nafisah. Siapa moyangnya teroris itu? Orang botak, iya Pak. Masa orang botak dikatakan teroris? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Bilal. Ente akhana Bilal. Ente. Yahudi dan Nasrani. Cendil juga itu ya akhi. Allah musta'an. Lalu Abu Lu'lu'. Allah musta'an. Enggak tahu. Enggak ngerti moyangnya teroris. Fikih. Iblis ya ikhwan. Nah. Iblis la'anahullah, syaitan la'anahullah. Dia ini moyangnya para teroris. Siapa yang diteror di sini? Fikih. Hormat manusia. Loh. Sing pertama bener, setelahnya kok keliru. Yusuf. No. Allah musta'an. Yusuf. Sulaiman. Bani Adam. Semuanya teror sama dia. Untuk menunjukkan bahwasanya dia moyangnya teroris pertama dalam sejarah alam raya ini. Siapa yang teror? Abdul Latif. Nabiullah Adam ya ikhwan. Bahkan mungkin bisa dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pertama disikapi demikian oleh iblis. Ketika dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Namun dalam bentuk teror yang membuat orang tadi keluar dari istiqomahnya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya. Hakata ikhwan. Dia menteror Nabiullah Adam terus disikat sama iblis. Walaupun bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk was-was, dalam bentuk bisikan-bisikan, dalam bentuk godaan-godaan, dalam bentuk rayuan-rayuan, terus diteror itu Nabiullah Adam itu. Sampai pada akhirnya berhasil yang diinginkan oleh syaitan la'anahullah, sehingga beliau alaihi salatu wassalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakan syajaratul khuld. Ini moyangnya ini. Moyangnya para teroris ahlul batil ialah syaitan iblis la'anahullah. Naam. Masya Allah. Raga Abu Ibrahim. Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih mengerikan? Teror fisik atau teror dalam bentuk prinsip? Kenapa?
Kalau fisik? Kalau fisik hanya berkaitan dengan kehancuran tempat, bangunan, atau beberapa jiwa orang. Itu teror fisik. Tapi teror dalam bentuk prinsip, menteror prinsipnya kaum muslimin, memasukkan syubhat di tengah-tengah mereka, itu sangat berbahaya dan lebih berbahaya dikarenakan berkaitan langsung dengan akidahnya kaum muslimin, berkaitan langsung dengan din agamanya kaum muslimin, sehingga bisa membuat kaum muslimin menyimpang dari agamanya dan ujungnya nanti naudzubillahi min dzalik an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iblis la'anahullah, teror pertama yang dia lontarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam bukan fisik, tetapi teror pertama yang dilontarkan sama iblis kepada beliau ialah al-wasawis, was-was, godaan-godaan, syubhat-syubhat, wahakadha, sehingga beliau terlena alaihissalatu wassalam dan terjatuh dalam perkara yang sangat lebih berbahaya lagi, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Indaka akhana Muhammad Alwi, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak dalam sejarah? Dalam sejarah umat manusia, teror fisik ataukah teror dalam bentuk prinsip pemikiran? Hah? Iya. Orang yang jawab Pak D. Alwi. Allah musta'an. Hadza Abu Mas'ud. Hendak. Prinsip lebih banyak. Kenapa kok begitu? Hah? Kenapa kok begitu? Kayaknya Anda bisa mengatakan lebih banyak, tapi nggak punya alasan. Hadza marjan. Prinsip. Kenapa? Ketika beliau hidup nggak banyak teror fisik. Nah, perang-perang itu apa? Ketika kaum musyrikin menyerang beliau, teror apa namanya? Banyak perangnya loh di zamannya Rasulullah itu. Hah? Terus? Nah, ya, Pak. Sama-sama banyak. Tetapi teror dalam bentuk prinsip itu lebih menyebar, lebih semarak, lebih banyak daripada teror fisik. Sebab dari sinilah, dari teror-teror dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan berpikir inilah munculnya teror dalam bentuk fisik. Paham ya? Yang memicu, yang membuat para pelaku teror tadi untuk bertindak secara fisik, pemicunya ialah teror dalam bentuk pemikiran-pemikiran dia. Dikarenakan pemikirannya menyimpang, pemikirannya bengkok, merusak, maka akhirnya berakhir dengan yang namanya teror dalam bentuk fisik. Hakata ikhwan. Itu pun khanafitina azakumullah, orang-orang yang memang berani, orang-orang yang betul-betul militan di kalangan mereka, orang-orang yang menyimpang tadi. Kalau orang tadi itu bunglon, moderat, tidak berani. Tidak berani langsung dalam bentuk fisik. Sehingga mayoritas teroris-teroris yang tersebar di dunia
Islam atau di dunia sekarang ini, itu lebih banyak teroris dalam bentuk pemikiran. Orang-orang yang menteror kaum muslimin dalam bentuk pemikiran yang menyimpang. Penyimpangan dalam berpikir. Hakata ya. Yang berani langsung terjun dalam fisik, itu sedikit sekali. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Masya Allah. Paham ya? Mafhum. Sehingga dari sini khanafitina azakumullah, yang namanya terorisme itu jangan difahami hanya semata-mata fisik. Bom sana, bom sini, ledakkan itu, ledakkan ini. Tidak cuma ini saja. Ini ya dampak dari perkara yang lebih mengerikan. Paham? Yaitu terorisme dalam bentuk prinsip-prinsip yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang. Dari sini sumbernya. Paham? Hadza huwa. Sehingga khanafitina azakumullah, ketika para ulama berteriak bahwasanya ikhwanul muslimun, mereka itu irhabiyun, terorisme, dengan tokoh-tokoh mereka, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan yang semisalnya, itu dikatakan sebagai irhabi, teroris. Tamam? Itu jangan kemudian difahami picik bahwasanya mereka itu langsung terjun dalam bab fisik, menteror kaum muslimin atau orang-orang kafir dengan cara yang keliru dalam bentuk fisik. Lah, tidak hanya perkara ini saja, tidak sesempit itu. Tetapi yang mereka maukan di sini ialah teror dalam bentuk yang lebih mengerikan lagi, yaitu pemikiran-pemikiran mereka yang sangat jahat, yang membuat sebagian kaum muslimin berani untuk melakukan yang namanya teror fisik tadi. Paham ya? Hadza huwa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu maksudnya. Sehingga jangan kebakaran jenggot, wahai kaum muslimin. Jangan menampakkan diri Anda kayak tikus. Yang kebakaran jenggotnya kelabukan ketika kaum muslimin mengetahui bahwasannya pemikiran-pemikiran kalian itu pemikiran yang menyimpang. Ketika sebagian pemerintah mengetahui bahwasannya tokoh-tokoh kalian yang kalian puja itu ternyata menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang jahat. Kamu jangan kemudian kelihatan gelisah, jangan kayak tikus yang kebakaran jenggot kalau punya jenggot. Nah, kemudian dia marah-marah, mana buktinya kami mengadakan teror tadi itu? Kami tidak pernah melakukan yang namanya pengeboman ila akhirih. Yang ngebom itu kan pakai jenggot, kami enggak pakai jenggot. Yang ngebom itu kan cingkrang. Kalau kami sebagai penyapu jalan, celananya. Dan yang semisalnya, kalau yang teror yang mengadakan pengeboman itu kan tidak ada yang merokok, kami merokok. Kalau ila akhiri, al-muhim itu semuanya mereka lontarkan dalam rangka untuk berusaha untuk melepaskan diri mereka dari tuduhan-tuduhan tadi. Gelisah ya ikhwan. Ketahuan belangnya gelisah, apalagi sudah ada pernyataan dari pemerintah pusat untuk kemudian segera menyeleksi buku-buku yang punya pemahaman sesat seperti pemahamannya Hasan al-Banna, pemahamannya Sayyid Qutb dan teman-temannya, kroni-kroninya, kerucu-kerucunya, gelisah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ben gelisah, mutu bi ghairikum. Mampu so kalian dengan kemarahan kalian. Allahul musta'an. Yang lucu ya ikhwan, yang lucu untuk membuktikan bahwasanya mereka itu bukan teroris. Mereka mencontohkan yang namanya Amrozi. Amrozi ini kan pelaku bom Bali. Teroris dia itu memang. Diakui sama pemerintah dia teroris. Dia mengatakan Amrozi itu di LP
di tahanan Cilacap, Nusa Kambangan, itu nggak disukai sama orang-orang tahanan yang lainnya. Kenapa? Ya dikarenakan Amrus itu orangnya keras. Ada apa? Iya, dikarenakan dia melarang orang pakai beduk. Tidak boleh pakai beduk kalau azan. Hukumnya haram. Gitu. Itu ciri-ciri teroris. Melarang orang pakai beduk. Gitu katanya mereka. Nah, coba sekarang kita. Tidak ada dalam sejarahnya Hasan al-Banna, Said Qutb, Abdullah Azzam, Said Hawa, Muhammad Abduh, dan yang lain-lainnya yang mengharamkan beduk. Tidak ada. Yusuf Qaradawi, tidak ada yang mengharamkan beduk. Berarti kami bukan teroris kalau begitu. Nah, terus piye? Berarti kalau begitu orang-orang yang yang mengharamkan beduk, berarti kemudian teroris semua begitu? La haula wala quwata illa billah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Dan juga tadi itu mencontohkan ketika kejadian di Jakarta, di Depok, adanya ditemukan oleh polisi, kepolisian, suara bom meledak. Ada apa ini? Di perumahan kok bom meledak? Curiga di polisi, langsung datang ke TKP, ternyata di situ sedang diadakan pembuatan senjata. Ada yang bom, ada yang ini, macam-macam pokoknya. Ternyata di situ di depannya ada acara pengajian. Yang isi orangnya berjenggot. Perempuannya bercadar. Nah, ini yang namanya teroris. Katanya mereka, la haula wala quwata illa billah. Nah, saya kayak ngono cara menilainya. Yang namanya teroris adalah orang yang berjenggot, orang yang kemudian menggunakan jubah, cingkrang selamanya, perempuannya pakai cadar, ila akhirih dengan alasan tadi itu. Dikatakan teroris kalau kami bukan, karena kami perempuannya utuh kabeh, nggak ada pakai jilbab, ada pakai jilbab tapi sih gue. Kemudian merekanya caranya sebagai penyapu jalan, kemudian merekanya cukur jenggot, kemudian merekanya merokok, wa ila akhirih. Berarti kan bukan teroris kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celananya di atas di betis, di atas mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan gamis. Beliau menggunakan imamah. Istrinya beliau semuanya menggunakan cadar. Enggak ada yang kelihatan mukanya. Apa kamu kemudian mengatakan beliau teroris? La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Kalau seandainya ada pelaku bom tadi itu menggunakan bajunya polisi, seragam TNI, apa kamu berani mengatakan, oh anggota TNI itu semuanya teroris? Apa kamu mengatakan demikian? Yang pakai baju polisi diketahui pelaku bomnya ialah pakai baju polisi, seragam polisi. Apa kamu akan mengatakan, oh semua polisi itu teroris? Apa demikian? Misalkan diketahui pelaku bom, ternyata turis. Apa kamu akan mengatakan, oh semua turis teroris? Diketahui ternyata pelaku bom tadi itu perempuan. You can see. Apa kamu akan mengatakan, oh semua perempuannya you can see teroris? La haula wala quwata illa billah. Itulah orang-orang sanadinazakumullah yang enggak paham apa sungguhnya makna teror tadi itu. La haula wala quwata illa billah. Katanya, itu bentuk kegelisahan mereka. Qul mutu bi ghairikum mampuso. Tamam dengan kemurkaan kalian. La haula wala quwata illa billah. Namun juga perlu dipahami di sini. Ada kekhawatiran yang perlu dijelaskan di kalangan kaum muslimin tentang masalah seperti ini. Sebab ada percampuran, kesalahpahaman mungkin di kalangan kaum muslimin tentang makna irhab. Yang perlu diketahui khanafitina azakumullah, yang namanya irhab membuat orang takut, membuat orang ngeri. Tamam, membuat rasa aman itu hilang. Itu dalam Islam dibagi dua. Ada yang irhabun mahmud, ada yang terpuji, ada yang irhabun mazmum, ada yang tercela. Jadi ada teror yang terpuji, ada teror yang tercela.
Loh, kok bisa begitu? Yang terpuji ialah ketika kaum muslimin dengan penguasanya melakukan teror-teror kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, dalam front pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i. Itu betul-betul membuat takut musuh-musuh Islam. Teror itu ya namanya, namanya irhab, membuat mereka takut, membuat mereka teror. Ada mahmud, dipuji. Sebab amalan jihad yang syar'i di bawah bendera penguasa pemerintah kaum muslimin di front jihad fisabilillah melawan kafir harbi, jihad yang syar'i perkara yang mahmud, dipuji dalam Islam. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk mereka menghadapi mereka orang kafir kekuatan yang kalian mampu. Ayo. Demikian pula khonafidina azakumullah, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama untuk bersikap keras kepada kaum munafikin, mentahzir mereka, memperingatkan bahaya mereka, bersikap keras kepada mereka, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, tidak boleh bermajlis dengan mereka, ila akhirih. Bersikap demikian kepada kaum munafikin itu perkara yang mahmud, perkara yang terpuji. Sebab itulah kesepakatan para ulama dan termasuk jihad fisabilillah. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka kaum munafikin. Wa qul lahum qaulan baligha, katakan kepada kaum munafikin dengan ucapan yang mantap, enggak mencela-mencele. Begitu, ucapan yang langsung tegas, lugas. Teror itu ya ikhwan. Tapi itu yang mahmud, dipuji. Sebab itulah yang diajarkan Rasulullah SAW dan itu manfaat yang besar. Adapun irhabun mazmum, teror yang terlarang atau yang tercela dalam Islam, ialah yang dilakukan tadi oleh para terorisme fisik ataupun yang prinsip. Pengeboman di tempat-tempat hiburan, pengeboman di kafe-kafe, pengeboman di tempat-tempat orang-orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, di depan kantor dubes-dubes dan yang semisalnya, atau membunuh kafir muahad dan yang semisalnya. Hadza irhabun mazmum, memberontak para penguasa, mengganggu keamanan jamaah haji di Mekah, tamam, dengan demonstrasi atau yang semisalnya. Itu semua irhabun mazmum, teror yang sangat tercela. Paham? Hadza huwa. Demikian pula teror-teror dalam bentuk prinsip. Adanya pemikiran yang menyimpang, pemikiran khawarij, pemberontak para penguasa, pemikiran takfir, mengkafirkan penguasa kaum muslimin atau mengkafirkan masyarakat kaum muslimin secara umum. Dan yang semisalnya, salah kaprah dalam memahami makna jihad fisabilillah ila akhiriha, itu termasuk teror dalam bentuk prinsip. Itulah irhabun mazmum, teror yang dicela dalam Islam. Hadza huwa. Paham ya? Paham ini ya? Nah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas sekarang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memilih waktu-waktu khusus untuk memberikan mau'izah kepada kami. Karahatat sahamati alaina, karena beliau tidak suka membuat kami bosan. Hadis ini khonafidina azakumullah dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada babnya, itu mengambil dari lafaz hadis ini,
menunjukkan kepada kita ya khanafitina azakumullah anjuran istihbab tamam at-takhawul fil mau'izah wat ta'lim. Dianjurkan ya khanafitina azakumullah untuk selang-seling mencari waktu yang tepat untuk melakukan mau'izah, pengarahan-pengarahan kepada kaum muslimin, mencari waktu yang tepat, dipilihkan waktu yang tepat ketika melakukan ta'lim, pengajaran-pengajaran ilmu kepada kaum muslimin. Maka dari sini khanafitina azakumullah bisa diambil faedah istihbabu tarkil mudawamah fil jiddi fil amali salih khasyatal malal. Anjuran untuk tidak terus-menerus bersungguh-sungguh ngotot dalam beramal saleh, dikhawatirkan akan terjadi kemalasan, terjadi kebosanan. Ini anjuran saja ya, istihbab, anjuran saja. Supaya jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngotot, dan terus-menerus demikian ketika beramal saleh, dikhawatirkan akan malal, akan bosan. Ini khanafitina azakumullah, seperti yang beliau nasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau radhiyallahu taala anhuma diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang harinya puasa setiap hari puasa di siang harinya, dan malamnya qiyamul lail, terus begitu semangat ngotot. Maka dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguranginya, sampai pada akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Abdullah bin Amr bin As untuk puasa sehari, berbuka sehari, shaum Daud. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, didapati di sampingnya ada seorang wanita. Rasul bertanya, "Siapa ini wahai Aisyah?" Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya orang ini, perempuan ini ialah Khawlah bintu Tuwait. Kata ikhwan, namanya Khawlah bintu Tuwait. Dia ini min a'badi ahli Madinah, orang yang paling ahli ibadah di kalangan penduduk Madinah, di mana dia menghidupkan semua malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu min al-a'mali ma tutiqun." Hendaklah kalian beramal, melakukan amal-amalan yang kalian mampu, dan kalian jangan melakukan tindakan-tindakan yang memberatkan tadi, dikhawatirkan kalian akan bosan. Tamam? Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan dari beramal saleh tadi. Hakata ikhwan. Demikian pula yang terjadi pada istri beliau radhiyallahu taala anha, kalau enggak salah namanya Zainab. Zainab ya ikhwan, Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, kalau enggak salah ya ikhwan. Bahwasanya Zainab, beliau radhiyallahu taala anha ini salat, semangat salatnya ya ikhwan, panjang dan lama salatnya. Kalau capek, dia berpegangan dengan tali yang telah dia bikin, yang dipancangkan di antara dua tiang, pegangan dengan tali sendian begitu, supaya jangan jatuh atau jangan berhenti. Juga demikian dinasihati oleh Rasulullah SAW supaya jangan melakukan tindakan yang demikian. Sehingga dari riwayat ini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan sama para ulama wa minhumul hafidh dalam syarahnya, ada anjuran untuk tidak terus-menerus bersungguh-sungguh ngotot di dalam melaksanakan amalan saleh, dikhawatirkan akan bosan. Paham? Maka demikian pula di sini khanafitina azakumullah dalam babul mau'izah, dalam bab pengarahan, dalam bab ta'lim, belajar mengajar juga demikian. Jangan terlalu ngoyo,
jangan terlalu ngotot terus sampai dikhawatirkan akan bosan. Wa la yakhana fitina azakumullah. Dikatakan sama beliau setelah itu. Kita baca sarannya ya ikhwan. Wa in kanatil muwadhabatu matlubatan. Walaupun terus-menerus dalam beramal soleh itu dituntut dalam Islam. Lakinnaha ala qismain. Namun itu dibagi dua. Dibagi dua ya ikhwan. Imma kullu yaumin ma'adamit takalluf. Yang pertama ialah terus menerus setiap hari dengan tanpa takalluf, dengan tanpa memberat-beratkan diri. Kullu yaum ya ikhwan. Paham ya? Yang pertama, kullu yaum, terus setiap hari beramal soleh, terus setiap hari mau'idhah, terus setiap hari ilm, ta'lim, belajar, mengajar, kullu yaum, setiap hari. Tapi dengan tanpa takalluf, dengan tanpa memberat-beratkan diri. Nah kemudian dari mulai jam 6 pagi terus ngomong, mau'idhah terus sampai zuhur. Boleh semuanya. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ikhwan, pernah itu. Sehingga di akhirnya kata sahabat tadi, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu yang ngerti, yang bodoh ya bodoh. Pernah ya, Pak. Tetapi untuk terus menerus demikian mudawamah, terus demikian dari mulai ba'da fajar, terus ngomong taklim sampai zuhur, kulyum hakata dengan takalluf. Ini yang dikhawatirkan akan menjangkiti al-malal, kebosanan. Paham ya? Saya belum mengatakan yang pertama ialah kulla yaumin, setiap hari ma'adamit takalluf, namun tidak sampai takalluf, tidak sampai memberat-beratkan diri. Sehingga ada waktu jedahnya, ada waktu istirahatnya, ada waktu ngopi, ada waktu ngemi, ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu murojaah, hakata. Sehingga terus ada nasyat, ada semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama ini. Wa imma, bagian yang kedua ialah yauman ba'da yaum. Ini seling-seling harinya itu. Hari ini ya, besok enggak. Fayakunu yaumut tark li ajli rahah. Sehingga pada hari liburnya itu tidak beramal, itu dalam rangka untuk istirahat. Li ajli rahah. Liyaqbala 'ala tsani binasyat, sehingga dia bisa melaksanakan hari yang kedua, hari ketika beramal, hari ketika belajar dengan semangat. Wa imma yauman fil jum'ah, dan mungkin pula satu hari dalam satu Jumat. Ini istilah yang syar'i ya, kawan. Itu yang seharusnya yang kita masyarakatkan. Satu Jumat. Itu yang disukai oleh para ulama. Jadi enggak sepekan atau gimana, satu Jumat. Tamam? Ada syar'i ya, kawan. Tamam? Imma yauman fil jum'ah, satu hari dalam Jumat. Sehingga bisa setiap hari, yang penting jangan takalluf, jangan memberat-beratkan diri, atau selang-seling sehari belajar, sehari tidak, sehari belajar, terus begitu dengan tujuan ketika hari kosongnya itu supaya nasab, semangat lagi untuk menyambut hari belajarnya, atau sehari dalam sejumat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau SAW itu biasa memberikan pengarahan mau'izah kepada para sahabatnya kulla yaumil khamis, setiap hari Kamis. Tamam? Kata ya, Pak. Kemudian beliau mengatakan, wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Dan ini berbeda-beda tergantung kondisi dan tergantung orangnya. Paham ya? Saya bacakan supaya jangan dikira membuat syarah yang mengada-ada. Nah, soalnya saya khawatir ada yang berhujjah dengan riwayat ini. Ya Ustaz, ya kalau begitu ya satu kali aja dalam satu Jumat. Ya jangan tiap hari taklimnya itu. Nah, lihat di keterangannya beliau.
Yang mengatakan wa yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan perbedaan orang-orangnya. Kata beliau wadhabit, dan tolak ukurnya, ketentuannya, kaidahnya ialah al-hajah, yaitu saat dibutuhkan, hajat. Kemudian ma mura'ati wujudin nasyaf, dengan diperhatikan adanya semangat pada orang-orang yang belajar tadi itu. Paham ya? Ada. Sehingga dilihat kondisinya. Kalau misalkan setiap Jumat loyo kabeh menghadapi hari libur, semangat. Wah, luar biasa pokoknya. Begitu datang waktunya taklim setiap Jumatnya loyo melempem kabeh. Akhirnya karena terlalu lama liburnya, cuma sejumat sekali taklimnya pada asar misalkan, kemudian loyo semangatnya berkurang, siraman rohaninya itu kurang banyak. Ibaratnya kayak sawah itu, disirami cuma sekali, badal asar Jumat, selebihnya kosong melompong. Ya kalau kemudian nyiramnya banyak, bisa bertahan sampai sepekan lagi, Jumat. Nah kalau cuma nyiram cuma sedikit, 1 jam, setengah jam, iya, besok paginya sudah habis, sudah kering kerontang lagi. Nah terus 6 harinya, ya tambah kering lagi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu kalau dikuatkan demikian. Begitu. Sehingga tambahi lagi jadwal taklimnya itu. Setiap Jumat atau Jumat sekali, loyo-loyo ini. Ini kalau nggak digencet ini, loyo-loyo semangatnya. Tambahi lagi. Ya Allah. Selang-seling. Sehari belajar, sehari tidak. Sehari belajar, sehari tidak. Dilihat ini sekarang. Ini betul-betul ketika waktu belajarnya semangat yang tinggi, dikarenakan dikasih waktu jeda sehari untuk istirahat, atau bagaimana? Dilihat ternyata kalau pas waktunya jeda, waktunya liburan, nah kok kemudian semangat kesana kemari, keloyong sana keloyong sini, anu sana anu sini, pas waktunya taklim loyo lagi karena semangat. Wah, mahadza kalau modelnya orangnya kayak gini, ya bagusnya yang kismul awal, bagian yang pertama, kul yaum, setiap hari. Tapi dengan syarat ma'adami takalluf, jangan takalluf. Nah kemudian tiap hari dari mulai pada fajar terus taklim keto sampai zuhur, pada zuhur nanti makannya taklim lagi sampai jam 2:30. Sekarang makan kamu. Pada asar taklim lagi sampai maghrib. Pada maghrib makan. Pada isya taklim lagi sampai jam 10. Terus tidur setelah itu. Wah, kan setiap hari demikian. Iya, jebol. Yang jebol bukan cuman tolabahnya. Ya, Pak Ustadz langsung remek. Enggak sampai seminggu masuk rumah sakit. Allah Ta'ala. Yani ma'adam takalluf. Kul yaum wa hakadha. Dan itu pula ya khanafitina azakumullah, tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalkan berdakwah kepada masyarakat umum, tidak bisa kemudian kamu samakan dengan di pesantren. Tidak bisa ya kawan. Kalau kamu nanti pulang ke rumah di pesantren biasa, digenjot semangat belajarnya. Ya Allah tiap hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terbiasa dengan kegiatan rutinitas seperti itu tiap hari belajar, murojaah, hafalan, terus begitu. Pulang ke kampungnya maunya menerapkan demikian di kampungnya. Ya Allah masyarakat, dibikin jadwal di masjid. Ayo kita mengadakan taklim 1 hari 3 kali. Ada taklim pagi, ada taklim sore, ada taklim malam. Gencet masyarakatnya, ngeluh masyarakatnya. Nah masyarakatnya belum bisa menerima dengan baik. Kadang-kadang mereka itu ialah orang-orang yang bekerja, ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di kebun-kebun, ada yang kebun kelapa sawit, ada kebun coklat, ada kebun kopi, ada yang kerja sebagai pedagang di toko-toko, di pasar-pasar,
ada yang jadi pegawai perusahaan, ada yang jadi pegawai Pertamina, ada yang semisalnya. Digencet setiap harinya 3 kali. Ini menghadapi masyarakat yang awam, baru ngaji atau baru kepingin belajar agama dengan baik. Ya wes, kayak gitu. Iqra ya fulan. Ayo baca. Oh, enggak hafal Pak Ustaz. Berdiri. Hah? Berdiri. Jangan duduk sampai hafal. Begitu. Misalnya lagi, kamu yang bulan, baca lagi. Enggak hafal Ustaz. Berdiri lagi. 3 kali. Kamu di luar sana. Jangan di masjid saya. Masa sampai 3 kali enggak hafal-hafal. La haula wala quwata illa billah. Ini tuh kan beda ini. Yang di sawah ini. Ini orang yang biasa nyangkul di sawah. Waktunya cuma sedikit untuk bisa belajar ilmu agama. Disuruh hafalan, iqra ya fulan. Kalau enggak hafal, berdiri, dipermalukan di depan teman-temannya yang lainnya. Kira-kira apa yang terjadi ya, kawan? Apa kemudian semakin semangat mereka ya, kawan? Ya enggak tambah semangat, tambah bubar pengajiannya. Wang ini modele, enggak mangan aku. Enggak makan kita orang. Nanti aja lah kalian lah. Kayak gini modelnya. Sehingga dilihat bagaimana mad'unya. Paham ya? Mad'unya ya kan, kalau orang-orang yang awam nas, orang-orang yang belum terbiasa demikian, maka diberikan waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang pas untuk mereka, sehingga ketika misalkan dalam sepekan sekali, misalkan begitu, Jumat sekali, karena ngomong lagi, 1 Jumat sekali, diadakan taklim, misalkan hari Kamis, atau misalnya untuk orang-orang awam, sampaikan ilmu kepada mereka, disampaikan keutamaan-keutamaan Islam, keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan ibadah, keutamaan bermuamalah yang baik, akhlak yang mulia yang baik, disampaikan kepada mereka bahaya-bahaya, penyimpangan-penyimpangan, jangan terjatuh dalam larangan-larangan Islam, ila akhirih. 1 jam dengan tanya jawab dengan mereka, interaksi supaya lebih dekat kepada mereka, selesai dalam keadaan mereka mendapatkan ilmu, wawasan baru, puas dengan apa yang disampaikan tadi, dengan tanya jawab, sehingga mereka bangkit semangatnya untuk belajar, tergugah untuk belajar dengan soal, 1 soal, 2 soal, 3 soal, wah kata stop setelah itu. Dalam keadaan terus hatinya itu tergugah, kerinduannya terus membara, terus membara, terus membara. Kok nggak mulai lagi kapan Pak Ustadz satu ini menyampaikan lagi ini? Kok lama sekali ini? Datang hari yang ditentukan lagi, pada Jumat yang berikutnya, pada hari yang berikutnya lagi, datang lagi, mendengarkan lagi, tambah lagi, terus begitu. Sehingga, Masya Allah, gayeng masyarakatnya itu terus ada interaksi yang bagus di kalangan mereka. Kata ya, begitu. Kalau gini caranya, Masya Allah, tambah semangat masyarakatnya. Paham ya? Gitu. Terus begitu mulai tertanam jiwa semangat untuk belajar dalam hatinya mereka, maka mereka sendiri nanti yang akan meminta. Mereka sendiri yang akan tergugah. Pak Ustadz, kurang Pak Ustadz, masa cuman 1 Jumat sekali Pak Ustadz, terlalu lama pertemuannya Pak Ustadz. Ya tambah lagi, waktu lagi tambahan. Ya sudah, kita adakan taklim, mau'idhah, pengajian dalam 1 Jumat 2 kali. Ya, Senin, Kamis. Coba Senin, Kamis misalkan. Wah, terus begitu. Sehingga terus ilmu itu semakin menghujam, bertambah kepada mereka, semakin semangat, semakin cinta. Nah, kalau sudah waktunya lah baru mlebu pesantren, genjot tiap hari. Jadi gitu caranya. Paham ya? Itu orang awam. Kalau kemudian orang-orang pesantren, para thalabatul ilm di pesantren, ya tidak bisa 1 Jumat sekali itu. Ya tidak bisa. Terus ngapain kamu pesantren kalau begitu? Tidak, orang-orang pesantren,
Orang yang memang masuk dalam sebuah pesantren, itu artinya dia siap untuk digodok, siap untuk dimasak, siap untuk diolah, siap digenjot untuk taklim hakadha mudawamah, istimrar, muwadhabah, terus menerus dengan syarat ma'adami takalluf, dengan tanpa takalluf memberat-beratkan diri. Dikasih waktu jeda, jam pelajaran dimulai jam 8:30 sampai jam 10 istirahat dulu, nanti dimulai lagi jam 10:30 sampai menjelang zuhur, istirahat untuk zuhur, istirahat untuk makan, untuk tidur. Ba'dal asar teruskan lagi sampai jam 4:30 istirahat santai. Ba'dal maghrib sampai isya taklim lagi. Ba'dal isya murajaah, taklim sebentar. Selebihnya dipersilakan untuk istirahat, dipersilakan untuk murajaah, wah kata. Sehingga ada selang-seling yang enggak takalluf. Untuk orang-orang pesantren cocok. Kalau perlu tambahi lagi waktunya, masih banyak yang bolong. Masa dalam sehari cuman 8:30 sampai jam 10, 1 jam setengah. Kemudian jam 10:30 sampai jam 11:30, 1 jam. Tambah lagi dengan jam 4:30 sampai 4:30, 1 jam. Berapa itu? 3 jam setengah. Kemudian ba'dal maghrib sampai isya 1 jam, 4 jam setengah untuk belajarnya toh. Lah yang 20, yang 19 jam, 5-nya kemana? Menunjukkan ikhwan fillah masih banyak yang bolong ini. Ya, perlu penambahan sungguhnya ikhwan. Perlu penambahan ini. Saya kata, insya Allah tidak masuk dalam bab takalluf. Sebab dalam satu hari 24 jam, baru 4 jam setengah yang terpakai. Ada 19 jam sekian. Masih banyak yang kosong ya ikhwan. Perlu penambahan kalau begitu. Perlu penambahan 2 jam lagi. Sehingga 6 jam setengah taklimnya itu. Sehingga ada waktu sekitar berapa ya Pak? Berapa? 17 setengah jam lagi untuk kalian. Mau turu-turu, mau mangan-mangano. Mau murojaah, silakan murojaah. Istirahat, silakan istirahat. Wah, kata. Sehingga dengan tanpa takalluf. Iya, siap tak? Nambah tak? Nambah tak? Allah musta'an, Allah musta'an. Hakata ya Pak. Sehingga ikhwan fillah azakumullah. Hadal hadis ini ikhwan fillah azakumullah difahami sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi oleh para ulama kita dan diterangkan di sini sama Al-Hafidz rahimahullahu taala dalam syarahnya Fathul Bari. Sehingga babitnya, ketentuannya, kaidahnya ikhwan fillah azakumullah dalam babul mau'izah, dalam bab pelajaran, pengajaran, dalam bab pengarahan dan juga dalam bab al-amal saleh, beramal saleh ialah al-hajah. Tamam? Memang itu dibutuhkan oleh orangnya dan disertai dengan adanya nasyat, adanya semangat dalam belajar. Maka ikhwan fillah azakumullah ketika dalam belajar mengajar, kemudian didapati sudah mulai suntuk itu kepala, sudah mulai nggak nyantol ini pelajarannya ini, ya kalah, jangan dipaksakan, dihentikan. Yang tadinya 2 jam berturut-turut talimnya itu dilihatin baru sejam dan gelewang nih, sudah mulai kelihatan matanya memerah, sudah mulai kelihatan ngantuk ila akhirih, ya kalah, stop 1 jam, jam setengah, ya. Tamam? Kok kalau kemudian secara pengalaman memang dasarnya orang-orang yang diajari ngantuan, ya memang perlu digembleng orang-orang ini supaya jangan ngantuan kalau pas taklim. Kalau pas waktunya enggak taklim melek, ombo-ombo matane. Pas taklim baru berjalan 1/4 jam, matane wis kelip-kelip wis ya orang gelewang begini. Nah, mahadha memang kebiasaan yang enggak bagus. Sehingga yakhtalif fi ikhtilafil ashas wal ahwal. Itu semuanya berbeda. Tamam, dilihat sikon dan kondisinya dan dilihat mad'unya orangnya masing-masing. Hadza ikhwan wallahu taala alam bissawab. Adapun soal yang disampaikan di sini insyaallah taala di waktu akhir. Tamam?
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu